Kupermalukan suamiku dengan selingkuhannya tepat di hari pertunangan mereka. Aku membuka pintu apartemen dengan langkah kaki yang terasa seperti batu. Tubuhku lelah tak tertahankan. Jam menunjukkan pukul 10 malam, tapi rasanya seperti tengah malam. Aku melepas sepatu sambil menyandarkan punggung di dinding. Udara, dingin ruangan langsung menyergap kulitku yang berkeringat. Di depan TV, suamiku duduk santai. Tangan kanannya menggenggam garpu sementara mulutnya mengunyah mie instan. Layar TV menyala terang, menayangkan film aksi favoritnya. Tapi yang membuat dadaku sesak bukan itu. Di bawah selimut tipis di sofa sebelahnya, anakku tertidur sendirian. Tanpa selimut tebal, tanpa pelukan. Aku menelan ludah, mencoba menahan amarah yang mulai naik ke tenggorokan. Lagi-lagi begini. Aku pulang larut setelah bekerja mati-matian, sementara dia asik hidup seperti tidak ada tanggung jawab. Aku mendekati anakku, menyelimuti tubuh kecilnya dengan lembut. Dia bahkan tak terbangun. Hatiku sakit. Aku ingin menangis, marah, atau mungkin sekadar menjerit. Tapi aku memilih diam. Kepalaku terlalu penuh untuk mengeluarkan semua itu. Kamu nggak pikirin kami sama sekali? Akhirnya aku bersuara, meski pelan suamiku menoleh, alisnya terangkat. Kamu bilang apa? Aku menggeleng. Nggak apa-apa. Aku masuk ke kamar tanpa mengucapkan kata lagi. Di dalam, aku menatap cermin. Wajahku kusam, mata sembab karena kurang tidur. Aku ingat beberapa tahun lalu, ia masih memelukku setiap kali aku pulang kerja. Sekarang, dia bahkan tak tahu hari ini ulang tahun anaknya sendiri. Aku mulai merasakan sesuatu yang asing di hati. Kecurigaan, bukan hanya tentang ketidakpedulian, tapi sesuatu yang lebih dalam. Ada yang disembunyikan. Aku belum tahu pasti, tapi satu hal jelas. Ini bukan lagi rumah yang hangat bagiku. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kepalaku dipenuhi tanya. Kenapa dia jadi begitu berubah? Kenapa setiap kali aku pulang, dia selalu sibuk dengan ponselnya? Kenapa akhir-akhir ini dia lebih sering keluar tanpa alasan jelas? Keesokan paginya, ia pamit untuk menjemput sesuatu dari toko elektronik. Ponselku rusak kena air, katanya santai. Kenapa nggak pakai punyaku? Tanyaku. Nggak apa-apa, biar cepat diambil nanti. Aku diam saja. Ada rasa tak enak yang merasuk. Saat dia pergi, aku melihat ponsel lamanya tergeletak di meja. Baterainya masih tersisa sedikit. Entah kenapa, tanganku bergerak sendiri. Aku membukanya. Layar menyala. Kata sandi. Entah mengapa aku tahu kata sandinya. Mungkin karena dulu aku yang mengatur semua ini. Dulu, ketika kami masih saling percaya, aku membuka aplikasi pesan. Dan di situ notifikasi dari sebuah chat baru muncul. Nama kontak Lintang. Pesannya singkat, tapi cukup membuat dadaku sesak. Besok jangan lupa janji kita. Jangan telat ya. Aku terus membuka riwayat pesan mereka. Isinya bukan hanya sekadar basa-basi. Mereka bicara tentang tempat-tempat yang dikunjungi, rencana liburan, bahkan obrolan mesra. Aku menemukan foto mereka, dia dan Lintang, berdiri berdekatan, tertawa. Matanya bersinar seperti dulu waktu memandangku. Foto itu diambil beberapa hari lalu. Di saat aku sedang lembur demi uang tambahan untuk kebutuhan anak. Air mataku turun tanpa sadar. Tapi aku tidak marah. Aku malah tenang. Aku sudah tahu. Aku sudah punya jawaban. Tinggal satu pertanyaan tersisa. Apa yang harus aku lakukan? Aku menutup ponsel itu pelan. Aku akan pura-pura tidak tahu apa-apa. Biarkan dia merasa aman. Biarkan dia lengah. Karena aku punya rencana sendiri. Aku bangun pagi itu dengan wajah yang sudah kusiapkan semalam. Senyum tipis di bibir. Ekspresi tenang. Aku tidak boleh membuatnya curiga. Bukan sekarang. Ia duduk di meja makan sambil menyeruput kopi, seperti biasa. Anakku sedang bermain di lantai, tertawa kecil saat mainannya jatuh, dan ia usahakan mengambilnya lagi. Aku menyendokkan bubur hangat ke piringnya, lalu duduk di sebelah suamiku. Kamu kelihatan bahagia banget akhir-akhir ini. Ujarku pelan. Hampir saja aku tersenyum tulus, tapi aku ingat, ini hanya sandiwara. Dia mendengus ringan. Ya,
Belakangan rasanya lebih ringan aja. Aku menahan napas. Ringan, seolah hidup bersamaku selama ini memberatkan. Kamu pasti senang bisa ketemu teman-teman lama ya? Lanjutku, seolah tanpa maksud. Ia menoleh, ragu sejenak. Lalu menjawab, iya, ada beberapa orang yang membuka perspektif baru buat aku. Aku ingin sekali menatapnya tajam, tapi aku tetap lembut, tetap manis. Baguslah, kataku. Kamu pantas bahagia. Hatiku remuk berkata begitu. Tapi aku harus kuat. Aku harus tahu lebih banyak. Kapan pertemuan mereka? Siapa dia sebenarnya? Dan yang paling penting, apa rencana mereka selanjutnya? Beberapa jam kemudian, saat ia pergi, aku mengambil ponselnya lagi. Kali ini bukan dari ponsel lama, tapi ponsel barunya. Aku tak merasa bersalah. Ini hidupku, keluargaku. Aku punya hak untuk tahu. Dari kalender digitalnya, aku melihat satu acara esok hari. Pertunangan restoran Langit Biru 19 Menosnau IB dan undangan digital terlampir. Foto mereka di situ. Keduanya tersenyum seperti tak pernah melakukan kesalahan. Aku duduk diam di kursi, napasku berat, tapi mataku mulai bersinar. Akhirnya aku tahu kapan dan di mana semua ini akan terjadi, dan aku akan datang. Aku memandang diriku di cermin. Gaun hitam sederhana, rambut disanggul rapi, wajah sedikit berdandan, cukup untuk membuatku terlihat seperti tamu biasa. Aku bahkan sempat menempelkan kalung mutiara yang dulu ia berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami. Sekarang, itu hanya benda mati. Seperti perasaanku padanya. Aku tiba di restoran Langit Biru 10 menit sebelum acara dimulai. Tempatnya megah. Bunga segar di setiap meja, lampu gantung kristal, dan panggung kecil di tengah ruangan. Aku bisa melihat undangan digital mereka terpampang besar di layar LED. Nama mereka berdua tertulis jelas. Andika and Lintang. Aku duduk di pojok paling gelap. Tidak ingin dicari, tapi tidak ingin melewatkan apapun. Lalu aku melihatnya. Ia datang dengan langkah percaya diri, mengenakan jas biru gelap, rambutnya rapi seperti biasa. Senyumnya lebar. Ia bukan lagi pria yang pulang larut tanpa membawa uang untuk beli susu anaknya. Ia bukan lagi suami yang lupa hari ulang tahun istri dan anaknya sendiri. Dan kemudian muncullah dia. Lintang. Wanita dari foto-foto itu. Cantik, tinggi semampai, senyumnya manis. Tangan rampingnya terselip manja di lengannya. Mereka berjalan menuju panggung seperti pasangan kerajaan yang baru saja dinobatkan. Aku menyaksikan mereka memeluk keluarga dan teman-teman. Mereka berbisik satu sama lain, tertawa, dan saling pandang dengan tatapan yang dulu hanya ditujukan untukku. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya merasa kosong. Tapi di bawah rasa kosong itu, ada bara. Api yang mulai menyala. Karena aku tahu, besok dunia mereka akan hancur. Aku sudah siapkan semuanya. Hanya tinggal menunggu waktu. Musik instrumental masih bermain pelan saat MC membuka acara pertunangan mereka. Sorak riang tamu terdengar setiap kali pasangan itu tersenyum atau saling pandang. Aku duduk di barisan. Belakang, jas tutup rapat, tangan memegang ponsel yang sudah kusiapkan. Dan inilah pasangan yang akan menjadi inspirasi cinta kita semua hari ini, kata MC dengan semangat. Mas Andika dan Mbak Lintang, mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Mereka berjalan ke tengah panggung. Tangan mereka berpegangan erat. Lintang tersenyum lebar, sedangkan Andika, ia tampak seperti pria yang baru saja menemukan dunia barunya. Aku berdiri pelan. Sebelum kita lanjut ke sesi ucapan dan doa restu, ucap MC, siapa tahu ada tamu yang ingin menyampaikan harapan untuk kedua mempelai? Aku melangkah maju, tidak cepat, tidak perlahan. Semua mata mulai beralih padaku. Beberapa orang mengenaliku. Ada yang terkejut. Ada yang mulai berbisik. Andika memandangku.
Matanya melebar. "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Bisiknya ketika aku sampai di depan panggung. Aku tersenyum tipis. "Aku di sini sebagai istri sahmu." Lalu aku mengambil mikrofon dari tangan MC yang bingung. "Aku minta maaf atas gangguan ini," kataku. Suaraku tenang tapi cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. "Tapi sepertinya hari ini adalah hari besar bagi Mas Andika dan Mbak Lintang. Dan karena ini adalah acara pertunangan mereka, mungkin ada beberapa hal penting yang belum mereka sampaikan." Aku menunjukkan ponselku. Layarnya menampilkan foto-foto mereka, pesan-pesan mesra, bahkan video singkat yang kuambil dari akun media sosial Lintang. Semuanya tersimpan rapi dalam presentasi digital yang kusiapkan. "Ini untuk semua tamu undangan," ujarku tanpa emosi. "Agar kalian tahu siapa sebenarnya orang yang kalian anggap sebagai contoh cinta hari ini." Ruangannya langsung sunyi. Lintang mundur selangkah. Andika terpaku. Aku tak menangis. Aku hanya berkata, "Ini juga untuk kalian yang percaya bahwa cinta bisa datang dari pengkhianatan, bahwa janji bisa dibuat dengan dusta." Aku meletakkan mikrofon perlahan, lalu berjalan keluar dari panggung. Riuh penonton mulai pecah. Ada yang marah, ada yang terkejut, ada yang mencoba memotret layar ponselku. Aku tak menoleh lagi. Aku sudah menang. Pagi itu, aku membuka tirai jendela apartemen kecil kami. Matahari menyelinap masuk, hangat dan lembut, mengenai pipi anakku yang masih tertidur pulas di kasur sebelahku. Aku duduk di tepi ranjang, memandanginya lama. Napasnya tenang, wajahnya damai. Aku tersenyum. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian di restoran itu. Riuh media sosial, omongan orang, bahkan ancaman dari keluarga mantan suamiku, semua sudah lewat. Aku tak peduli lagi. Mereka bisa membenciku, mencaci, atau bahkan melabeliku sebagai wanita kasar dan tidak tahu malu. Tapi aku tahu, satu hal, aku tidak melakukan kesalahan, aku hanya memberi keadilan pada diriku sendiri dan untuk anakku. Kami tinggal di tempat sederhana, jauh dari hiruk-pikuk masa lalu. Aku mulai bekerja di perusahaan baru, lebih baik, lebih adil. Gaji cukup, jam kerja wajar, dan rekan-rekan yang tidak memandang rendah kehidupanku. Anakku bangun, mengucek matanya. "Mama." Aku mendekapnya erat. "Iya, sayang. Mama di sini." Dia mengusap pipiku dengan tangannya yang kecil. "Mama sedih?" Aku geleng pelan. "Enggak, Mama. Bahagia. Dan kali ini, aku benar-benar merasa begitu. Aku tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Aku tidak perlu bertahan demi nama besar pernikahan. Aku juga tidak perlu menunggu pengakuan dari siapapun. Aku sudah menjadi ibu yang berjuang untuk anaknya. Wanita yang tidak membiarkan dirinya diinjak. Istri yang akhirnya berani melepaskan cinta palsu. Dan sekarang, aku sedang belajar menjadi wanita yang hidup untuk dirinya sendiri. Langkah kaki menuju kebahagiaan mungkin tidak lurus. Tapi aku yakin, aku sudah berada di jalur yang benar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merdeka.